Rupiah makin anjlok, DPR harus panggil Jokowi. Indonesia tak hanya dipusingkan dengan merebahnya virus corona baru atau COVID-19 yang jumlah penderitanya masih terus bertambah. Kondisi ini makin runyam karena nilai tukar rupiah pun melorot tajam dalam beberapa hari terakhir. Bisa dibilang, nilai rupiah semakin babak belur. Setelah tembus 15.000 per dolar Amerika Serikat pada Selasa lalu 17 Maret, hari ini, Kamis 19 Maret, rupiah tembus 16.052 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 10.32 WIB. Angka tersebut hanya sedikit lebih rendah dari nilai tukar rupiah pada Juli 1998 atau ketika terjadi krisis moneter. Atas semua kebijakan dan akibat-akibatnya adalah berasal dari perbuatan penyelenggara tertinggi negara, yaitu Presiden Republik Indonesia dan para pembantunya yang salah atau keliru, ucap Ketua Aliansi Anak Bangsa Damai Hari Lubis kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 19 Maret. Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, Damai Hari Lubis meminta penanganan secara konstitusi atas hal tersebut, yakni DPR Republik Indonesia selaku delegasi rakyat membuat pansus dan segera memanggil Presiden Jokowi. DPR RI harus segera membuat pansus karena Jokowi paling tidak sudah melanggar beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Panggil Presiden, minta pertanggungjawabannya selaku Kepala Pemerintahan Republik Indonesia atau sebagai penyelenggara negara tertinggi, pungkas alumni Mujahid 212 itu. Terkait hal tersebut, ekonom senior Rizal Ramli yang sejak 1,5 tahun lalu sudah mewanti-wanti akan datangnya krisis langsung angkat bicara. Menurutnya, tim ekonomi yang dimiliki Presiden Joko Widodo saat ini memang benar-benar payah dan hanya bisa memberi bisikan angin surga. Sudah diingatkan potensi krisis sejak 1,5 tahun yang lalu dan alternatif-alternatif juga solusi, tapi masih saja jumawa. Dia mengurai bahwa rupiah jebol karena komponen impor terlalu besar untuk kebutuhan dalam negeri. Harga kebutuhan rakyat naik dan adanya panik buying. Semua itu terjadi karena pidato Trisakti dan Nawacita tidak dijalankan. Sebaliknya, era Jokowi justru pro pada kebijakan gila impor dan pencari rente. Mantan Menko Kemaritiman ini turut menyinggung upaya intervensi Bank Indonesia yang belum berdampak signifikan pada rupiah. Intervensi akan sangat mahal dan nyaris sia-sia, bagaikan buang garam ke laut, kecuali ada dukungan kebijakan fiskal dan terobosan sektor real. Sementara, mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Ade Masyardi mengatakan, angka itu sudah melampaui ambang batas psikologis. Untuk menurunkannya harus ada kepercayaan. Di seluruh negara di muka bumi, apabila nilai mata uangnya sudah melampaui ambang batas psikologis, maka untuk menurunkan hanya ada satu cara, yaitu kepercayaan. Apabila kepercayaan terhadap pemerintah kuat, maka akan sendirinya nilai mata uang membaik. Kepercayaan kepada pemerintah kuat, nilai mata uang naik. Sebaliknya, jika tidak ada kepercayaan, maka mata uang negara itu terkapar. Global semakin khawatir atas perluasan dampak virus corona terhadap perekonomian. Pelaku pasar takut untuk mendekat pada aset-aset berisiko termasuk mata uang. Di Indonesia,
seandainya pun tidak ada corona, perekonomian nasional diprediksi akan semakin payah. Alasannya karena pengelolaan yang tidak baik. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk merespon pelemahan rupiah saat ini. Pasalnya, beberapa insentif seperti diskon tarif pesawat dinilai tidak efektif dalam mendongkrak ekonomi, terlebih dengan minat kunjungan wisatawan yang rendah. Ketua Umum IKADIN, Rosan Roslani, mengatakan bahwa pelemahan mata uang terhadap dolar Amerika Serikat terjadi tidak hanya di Indonesia. Beberapa negara juga mengalami hal serupa, terlebih dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang cukup menghambat pertumbuhan ekonomi global. Jadi, ini faktor kepercayaan dunia sedang goyah. Kebijakan yang diambil pemerintah harus tepat sasaran dan bisa mencegah penularan ekonomi ke depan.